Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Perarem. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang multitester analog. Sebelum kita masuk ke apa fungsi dari multitester analog, marilah kita lebih dekat untuk mempelajari multitester analog. Oke, inilah tampilan lebih dekatnya dari multimeter analog atau multitester analog. Nah, saya jelaskan dulu bagian-bagian dari multitester analog ini. Yang pertama itu di sini ada namanya papan skala, terus ada jarum penunjuk angka atau penunjuk skala di sini. Ini adalah pointer atau jarum penunjuk. Nah, di bagian ini adalah untuk mengatur adjustment ke adjustment zero namanya, atau pengatur titik nol yang di sini. Di sini juga ada adjustment ohm. Ini pengatur titik nol di sini saat kita mengatur ketahanan. Oke. Di sini ada range selector. Ini untuk pemilihan bagian yang mau kita ukur. Nah, di bagian sini, di sini ada namanya test lead atau probe. Yang merah adalah positif dan yang hitam adalah negatif. Oke, saya jelaskan di bagian sini. Dari sini sampai ke sini sampai 1000 ini, dari 0,1 sampai 1000 ini adalah untuk mengukur tegangan DC pole untuk arus searah. Dan di sini adalah DCP 0. Ini untuk tegangan statis. Oke. Di sini ada ACP. Ini untuk arus bolak-balik, untuk arus AC dari 10 sampai 750. Di sini untuk mengukur kapasitansi, dan di sini kali 1 sampai kali 1K ini untuk mengukur tahanan. Nah, di sini ada DCA, ini untuk mengatur arus atau ampere. Ini di arus ada beban pengaturannya. Oke, untuk selanjutnya biar lebih lengkapnya, marilah kita mempraktekkan ke hitungan. Nah, di sini kita akan melakukan pengukuran pada suatu baterai atau aki. Kapasitas dari aki ini adalah 12 volt, dan di aki ini adalah tegangan DC atau dibilang arus searah. Nah, untuk arus searah mengukur tegangan, kita putar range selektornya di 50. Nah, di 50. Nah, jadi ini ada probe positif dan negatif. Yang merah positif dan yang hitam negatif. Probe ini kalau di tegangan DC dia tidak boleh dibalik. Kalau positif tetap ke positif, kalau negatif tetap di negatif. Nah, kita lakukan pengukuran. Nah, di situ yang kita lihat adalah di angka 0, 10, 20, 30, 40 dan 50. Nah, sekarang angka yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk atau pointer adalah antara 10 dan 20. Nah, untuk 10 dan 20, maka baterai ini tegangannya 12 volt. Nah, dari itu karena ada strip, gimana cara kita menghitung setiap strip? Mari kita pelajari. Oke. Tadi kan ada 10 lewat 2 strip. Jadi saya akan mengajarkan tentang cara menghitung nilai setiap strip. Jarum menunjukkan di antara 10 dan 20. Berarti 20 dikurang 10 sama dengan 10. Karena ada dari 10 dan 20 ada 10 strip, maka 10 dibagi 10 nilainya 1. Jadi setiap strip nilainya 1. Kalau di sini ada 10 strip dan strip berhenti di strip 2, berarti tegangan dari baterai ini adalah 12 volt. Oke. Oke, pada kesempatan kedua ini saya akan mengukur tentang tahanan pada sebuah resistor. Nah, ini adalah resistor dengan 4 gelang atau 4 warna. Yang pertama adalah merah, hitam, coklat, dan emas. Oke, untuk gelang pertama warna merah itu nilainya 2. Untuk nilai yang hitam gelang kedua adalah 0, dan untuk yang ketiga coklat adalah 10. Dan untuk yang
emas atau toleransi itu plus minus atau kurang lebih 5%. Nah, dari warna-warna gelang tersebut kita sudah tahu tahanan dari resistor ini adalah 200 ohm. Nah, kurang lebihnya sekitar 210 atau di bawah 200 190. Oke, mari kita benar atau tidaknya mari kita hitung menggunakan multitester dengan memutar selektor ke tahanan. Nah, karena kita sudah tahu dari nilai resistor ini sekitar 200 atau 210 atau 190 ohm, maka selektornya kita putar ke kali 100. Nah, sebelum melakukan perhitungan pada resistor, pertama yang harus kita lakukan adalah mengkalibrasikan dulu pada titik 0. Perhatikan titik 0 yang ini, dia tidak segaris, maka kita putar adjustment ini biar menyampai titik 0 itu. Nah, setelah dilakukan adjustment atau kalibrasi ke titik 0, baru kita melakukan pengukurannya di resistor. Kita lihat berapa nilainya. Nah, nilainya sekitar 2 ohm. 2 ohm kita kalikan dengan range selektor 100, berarti nilai resistor ini 200 ohm, maka resistor ini masih bisa digunakan. Oke, untuk pengukuran selanjutnya yaitu kita mengukur ketegangan AC atau arus bolak-balik. Kita akan mengukur tegangan dari sebuah PLN. Nah, untuk mengukur tegangan PLN kita harus memutar selektor ke 250 volt. Kenapa? Karena tegangan dari PLN ini rata-rata 220 volt. Oke, untuk tes LED atau probe ini bisa dibolak-balik, tidak ditentukan oleh positif dan negatif. Oke, kita perhatikan jarum penunjuknya. Nah, jarum penunjuknya kita melihat angkanya dari 0, 50, 100, 150, 200 dan 250. Jadi jarum penunjuknya atau pointernya di sekitar 200 dan 250. Nah, setiap strip itu bernilaikan 5. Jadi 205, 210, 215, 220, 25, 30, 35, sekitar 235, 240, sekitar 240 volt ini ya. Oke, itulah yang dapat saya jelaskan tentang multitester analog. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon dikasih di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.